Klik. Udah jalan belum itu? Udah ini udah. Hah? Udah ini, udah 5 detik tuh, 6 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'ili. Ini bab menerangkan tentang fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek. Berarti ini predikat. Fa'il itu namanya predikat. Babul fa'ili, ini bab menerangkan tentang fa'il. Apa sih fa'il itu? Dijelaskan dalam kitab Mukhtasar Jidan ini. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il itu yang pertama adalah isim. Syaratnya tuh, syarat fa'il yang pertama adalah Isim. Al-marfu'u yang kedua harus dibaca rofa. Yang kedua harus dibaca rofa. Al-madhkuru qablahu fi'luhu. Yang disebutkan sebelumnya ia fa'il, fi'luhu atau fi'lahu boleh, akan fi'ilnya ia fa'il. Jadi menurut Imam Dahlan atau Said Ahmad Zaini Dahlan, bahwa syarat fa'il itu yang pertama adalah syarat fa'il. Al-fa'ilu. Wah, cakep nih. Al-fa'ilu. Kelihatan ya? Lu. Ya, jangan dimatiin, yang betul. Ya. Masuk ya bisa jalan. Biarin aja jangan matiin. Kalau di jeda. Ya, spidol di bawah tuh si kakak. Dan saya spidol. Ya, yang pertama syaratnya adalah isim. Sama-sama kita sudah pelajari di waktu di Zulmiyah. Al-ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil qasami, gitu ya. Tanda isim. Nah, sedangkan fa'il itu syarat yang pertama harus kalimat isim. Jadi syarat yang pertama harus kalimat Isim. Yang kedua dibaca rofa. Ya, tanda rofa kita sudah tahu. Tanda rofa itu ada 4: domah, waw, alif, dan nun. Bisa batin nun dengan tetap nun. Nah, dia harus rofa, baik itu dengan domah tanda rofanya, atau tanda rofanya dengan alif, atau tanda rofanya dengan waw, atau tanda rofanya dengan nun. Yang ketiga syaratnya al-madhkuru qablahu fi'luhu. Sebelumnya ia fa'il harus didahului oleh fi'il. Baik itu fi'il madi maupun itu fi'il mudhari'. Mana contohnya? Nahu koma zaidun wa yakumu amrun. Contohnya koma zaidun. Koma
Ora kelihatan. Koma Zaidun. Koma sama nggak kelihatan. Dulu. Kalau nggak dicatat, kayaknya kurang enak. Belum naik ke kata. Ya. Ya. Contohnya koma Zaidun. Telah datang siapa sih? Si Jahid. Koma fi'il madi mabni fathah. Zaidun fa'il mabni rofa karena isim mufrad. Ustaz maaf dipotong. Nitip dong punya satu tuh yang sebelah mana siapa sih namanya? Apaan itu? Haji ini orangnya tutup pintunya. Iya, taruh di depan rumahnya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Makasih Pak Ustaz. Iya. Nanti ya. Nah. Jadi koma Zaidun koma fi'lin madi mabni fathah jahir akhirnya. Zaidun fa'il mabni rofa isim mufrad atau i'rab yang lengkapnya koma fi'lun madiyun mabdun ala fatin zahirin fi akhirih Zaidun fa'iluhu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu isim mufrad. Itu i'rab lengkapnya begitu. Jadi koma telah berdiri Zaidun si Jahid. Jadi yang berdiri siapa? Si Jahid. Si Jahid. Nah, Zaidun itu kedudukannya jadi fa'il. Kenapa jadi fa'il? Karena lafaz Zaid terletak setelah fi'il. Jadi syaratnya jadi fa'il ada di situ semua. Yang pertama isim Zaidun, kalimat apa? Isim. Isim. Tandanya Rofa. tanwin. Dun. Tun. Ya kan? Tanda isim di antara salah satunya adalah tanwin. Yang kedua al-marfu dibaca rofa, dun dibaca apa? Rofa. Rofa. Yang ketiga terletak setelah fi'il. Mana kalimat fi'ilnya? Koma. Tuh, maka Zaidun di sini menurut ilmu nahwu sesuai dengan syarat yang sudah dilaluinya atau syarat yang ada padanya, maka kedudukan i'rabnya menjadi fa'il. Telah berdiri siapa sih? Si Jahid. Kalau bahasa Jawanya mah kedudukan kalimat itu sudah diketahui dengan ciri. Berarti cirinya di sini opo. Wis ngadeg sopo Ki Jahid. Pokoknya kalau ada sopo-sopo jadi fa'il. Kalau ing itu jadi maf'ul. Koma Zaidun Amron seumpama. Wis ngadeg sopo Ki Jahid ing Umar. Ya, kalau ada ing, kalau bahasa Indonesia akan. Jadi akan. Telah datang si Jahid akan si Umar. Pokoknya kalau ada kata akan kedudukannya jadi maf'ul. Kalau sopo jadi fa'il. Kalau ari jadi mubtada. Kalau apa nih jadi tamyiz. Kalau iku jadi khobar. Tuh. Kalau bahasa Jawa enaknya begitu kita ngaji. Jadi kita udah paham. Ari udah jadi pasti jadi mubtada. Contoh al-fa'il. Ari fa'il eta. Kalau bahasa Indonesianya bermula. Pokoknya kalau ada kata-kata bermula itu udah jadi mubtada. Kenapa bermula?
Karena syaratnya mubtada nanti kita akan pelajari itu adalah harus terletak di awal kalimat. Seperti gini tuh. Al-fa'ilu bermula fa'il. Huwa utawi iku iya fa'il tuh. Huwa di situ berarti jadi mubtada sani. Diambil dari isim domir mabni fathah mahal rofa mubtada sani. Jumlah mubtada dan khobar sani baru jadi khobar awal al-fa'il. Nah, karena di sini kita bahas tentang fa'il, masa cukup pembahasan kita tentang masalah fa'il. Nah, tadi koma zaidun itu diambil contoh dari kalimat fi'il madhi. Nah, contoh kalimat fi'il mudhari'nya wa yakumu amrun. Tuh. Dan dia berdiri si Zaid, dan dia akan berdiri si Zaid. Nah, koma zaidun telah berdiri, kejadiannya sudah apa belum? Sudah. Nah, namanya kalimat fi'il madhi. Pekerjaannya telah lewat. Tuh. Ja'a zaidun, telah datang si Zaid. Berarti si Zaid udah datang belum? Udah makan, udah minum tuh. Oh, udah datang. Tapi kalau yakumu zaidun, akan berdiri si Zaid. Si Zaid dia berdiri apa belum? Belum, baru niat. Gitu. Nah, tadi koma zaidun itu contoh kalimat fi'il madhi. Fa'il yang terletak setelah fi'il madhi. Nah, wa yakumu amrun, dan akan berdiri si Umar. Nah, berarti ini fa'il yang diambil contoh dari kalimat fi'il mudhari'. I'rab ya. Wa yakumu amrun, yakumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun li'annahu fi'lul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Amrun fa'iluhu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu isim mufrad. Gitu ya. Wa huwa ala qismaini, dan yaitu fa'il dibagi dua. Zahirin wa mudmarin. Pertama diambil dari isim johir, yang kedua diambil daripada isim domir. Apa sih johir itu? Johir itu wa huwa madalla ala musammahu bila qaidin. Jadi johir itu begini aja gampangnya. Jelas, kelihatan, nampak. Itu namanya isim johir. Kapka tuh, kelihatan enggak? Kelihatan enggak, Him? Kelihatan. Johir namanya. Johir. Nampak, kelihatan. Tuh, bangkis tuh. Bentuknya kelihatan enggak? Bentuknya nggak kelihatan. Iya, itu namanya domir. Gitu aja dah gampangnya. Jadi kalau johir nyata, kalau domir tidak nyata. Jadi nanti juga domir dibagi lagi. Ada domir yang mutakallim, ada yang mukhatab, ada yang ghaib. Yang mutakallim nyata, kelihatan. Mana contohnya? Ka'ana, kayak saya. Saya nih, kelihatan enggak? Kelihatan. Ana, saya. Nah, itu isim domir. Wa anta, kamu him laki-laki, makanya wa anta. Kalau perempuan wa anti. Itu namanya mukhatab. Ada yang ghaib. Huwa, huma, hum. Dia, huma, hunna. Itu ghaib tuh. Huwa, huma, hum untuk laki-laki. Huwa untuk dia seorang laki-laki.
Huma untuk dua orang laki-laki yang tidak kelihatan. Hum untuk banyak orang yang tidak kelihatan. Jadi huwa huma hum. Hiya untuk satu orang laki-laki, satu orang perempuan yang tidak kelihatan. Huma untuk dua orang perempuan yang tidak kelihatan. Hunna untuk perempuan yang banyak tidak kelihatan. Jadi namanya goibah. Goib, goibah, goibani, goibuna. Kalau yang kelihatan laki-laki namanya domir mukhotob. Domir muhotob. Untuk yang kelihatan anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi anta, antuma, antum itu domir mukhotob untuk laki-laki. Kalau anti mukhotobah namanya, karena untuk para perempuan. Nah itu adalah isim domir. Dan jumlahnya ada 14. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ada 14. Udah dibagi-bagi. Yang untuk laki-laki, untuk perempuan. Goibah laki-laki, goib untuk laki-laki, goib untuk perempuan. Mukhotob untuk laki-laki, mukhotob untuk perempuan. Huwa huma hum itu namanya goib. Hiya huma hunna namanya goibah. Anta antum antum namanya mukhotob. Anti antum antuna namanya mukhotob. Ana namanya mutakalim wahdah. Anak saya berapa orang saya? 1. Nah namanya mutakalim wahdah. Nahnu domir mutakalim ghairu wahdah. Kenapa dikatakan ghairu wahdah? Karena banyak perwakilan untuk banyak. Kami. Jadi seumpama entemi. Kalau dalam bahasa Arab hitungan banyak itu 3. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia 2 termasuk banyak. Kalau kita masih berdua ngomong itu masih anak. Tapi kalau udah bertiga, berempat, berlima, dan seterusnya kami. Perwakilan. Contoh seumpama Fahmi datang kemari. Ustaz, kami hari Minggu depan tidak mengaji. Nah, seumpama Itu lagi direkam. kami. Ya nggak apa-apa, lewat aja. Sorry ya. Ntar kalau di YouTube banyak yang subscribe ada istilah. Ya. Subscribe, amin. Jadi kami, Ustaz, kami hari Minggu tidak ngaji lagi karena kami ada acara. Berarti yang datang cuma Fahmi. Nah itu mewakili Rohim, Kafka, Rehan gitu. Berarti memang hari Minggu tidak ngaji. Nah kalau seumpama Rohim doang makanya ana. Ustaz, saya hari Minggu besok tidak ngaji karena saya ujian kuliah. Nah, berarti nggak ngaji siapa? Saya sendiri. 1 orang. Itu namanya domir mutakalim. Sekarang pertanyaan. Itu Ustaz dalam Al-Quran nahnu nazzalna zikro. Kami kata Allah nazzalna zikro, yang menurunkan Al-Quran. Lah, kan Allah itu esa, tunggal. Kok kami? Berarti Tuhan banyak dong. Nah, khusus untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas alam semesta ini, maka menggunakan kata-kata kami pantes.
Kenapa pantas? Lah orang yang berkuasa. Namanya domir mutakalim muazzam nafsa. Tuh. Ada kata-kata muazzam. Apa itu muazzam? Mengagungkan zatnya Allah, kekuasaannya Allah. Dan kalau ke dalam proses, nah kita baru hebatnya, bukan kata hebat, Allah Maha tahu. Ya. Untuk memelihara Al-Qur'an, maka Allah bukan membutuhkan bantuan, bukan. Tapi prosesnya, biar manusia itu paham tentang proses bagaimana kekuasaan Allah itu bisa menjaga Al-Quran. Maka Allah ciptakan malaikat. Nah, malaikat yang mengontrol. Dan Allah juga ciptakan manusia yang berusaha untuk menghafal Al-Quran. Nah, di sini disebut dengan hafiz. Nah, adanya kerjasama ini, maka Allah sebagai zat maha kuasa tidak menunjukkan zatnya langsung sendiri. Dengan kekuasaannya telah menciptakan malaikat dan menciptakan manusia yang mau menghafal. Maka terbuktilah Al-Quran itu sampai sekarang ini tetap terjaga orisinilitasnya, keasliannya. Kenapa? Karena dalam pemeliharaan tersebut Allah melibatkan malaikat, Allah melibatkan manusia. Tuh, makanya Allah menggunakan nahnu. Tapi seumpama pun Allah menggunakan sendiri aja nahnu, nggak apa-apa. Namanya domir mutakalim muazzam nafsa. Nah kalau kita domir mutakalim wahdah. Tapi kalau rohim seumpama ngomong nahnu nasbu la ghadan, saya minggu depan enggak ngaji. Kami minggu depan enggak ngaji, dia sendiri doang. Kalau dalam susunan bahasa Arab itu dikatakan sombong, enggak boleh. Tapi kalau ana asbu ilal an, saya minggu sekarang saya tidak ngaji, enggak apa-apa. Nah, jadi fa'il itu terbagi dua. Ada fa'il diambil dari isim johir, ada fa'il diambil dari isim domir. Mana yang fa'il dari isim johir? Yaitu tadi koma zaidun. Nah, zaidun itu dikatakan isim johir, makanya i'rabnya zaidun fa'ilun marfu'un bi rafihi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, mana yang diambil dari isim domir? Nah, nanti dia ada lagi tuh ya yang johir. Kalau nutuk tasniah, koma zaidani, koma zaidani, komu zaiduna, koma zaidani, telah berdiri dua orang si Zaid. Jadi Zaid ada berapa? Ada dua. Ada dua. Wa yakumur rijalu, dan akan berdiri seorang laki-laki. Kalau wa yakumur rajul, dan akan berdiri beberapa orang laki-laki, berarti jamak taksir. Qomat Hindun, telah berdiri seorang perempuan yang bernama Hindun. Siapa Hindun? Nah, itu semua koma zaidun, koma zaidani, koma zaiduna, yakumu zaidun, yakumu zaidani, yakumu zaiduna, qomat Hindun, qomat Hindani, qomat Hindatun atau hunudun, itu adalah
diambil fa'il daripada isim johir. Bentuknya jelas, kelihatan, nyata. Nah, ada yang diambil dari isim domir. Mana contohnya? Dorobtu. Dorobtu itu adalah domir anak. Dorobtu, saya telah memukul. Nah, dalam kabar dorobtu, saya telah memukul. Nah, tu'nya itu adalah isim domir. Atau doroba, telah memukul dia laki-laki. Lah, dianya mana? Nggak kelihatan. Itu namanya domir fa'il diambil daripada isim domir. Nah, di sini nanti ada di situ. Wal mudmaru dorobtu wa dorobna, ya kan? Ada nggak? Ada. Wa dorobta wa dorobti. Tuh, wa dorobtuma wa dorobtum wa dorobtunna wa doroba wa dorobat wa doroba wa dorobu wa dorobna. Nah, itu semua adalah contoh fa'il yang diambil daripada isim domir. Jadi fa'il ada dua bentuknya, ya. Yang pertama fa'il diambil dari isim johir, yang kedua diambil dari isim domir. Jadi kalau bentuk yang jelasnya begini. Kalau kita mau tasrifin, doroba, dorobat, begitu. Doroba, dorobu. Nah, doroba ini fa'ilnya huwa. Doroba fa'ilnya huma. Dorobu fa'ilnya hum. Jadi gitu. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobeta, dorobtuma, dorobtum, dorobeti, dorobtuma, dorobtunna, dorobetu, dorobna. Nah, kalau ini sengaja Imam Dahlan, Zaini Dahlan membentuk secara acak. Tujuannya supaya kita berpikir. Gitu. Kalau susunannya itu tadi. Nih di sini dijelaskan nih kalau di sini. Wal mudmaru dorobtu bifatid dodi wa domita itu. Lafaz dorobtu di domah dipatahkan do-nya do. Wa domitai dan dibaca domah ta tu. Lil mutakallim karena menunjukkan domir Mutakalim. Wa i'rabuhu dan i'rabnya lafaz dorobtu. Doroba fi'lu madin. Doroba itu adalah kalimatul madi. Wa ta'u dan ta domirul mutakallimi itu adalah domir mutakallim. Fa'ilun kedudukan i'rabnya menjadi fa'il. Mabniun ala dhammi dimabdikan atas dhamma fi mahali rafin karena menempati tempat rafa. Kedudukan sempurnanya li'annahu isim mufrad. Iya, salah. Enggak ada dia. Dia langsung mabni ala dhammi fi mahali rafin li'annahu dhamir mutaka'allim wahdah. Iya. Ini sih enggak ada ini. Jadinya. Ya, jadi kesimpulannya materi taklim kita pagi hari ini adalah fa'il. Syarat fa'il saya ulang. Yang pertama harus isim. Yang kedua dibaca rofa. Yang ketiga diletakkan setelah fi'il. Setelah fi'il. Baik itu fi'il madi maupun fi'il mudhari.
Dan fa'il itu dibagi dua. Ada yang diambil dari isim johir, ada yang diambil dari isim Dhamir. domir. Yang johir contohnya koma zaidun, yakumu zaidun, komat hindun, takumu hindun, koma kalau memang dia domirnya mutakalim, nama domir mutakalim gaib. Dua, dia berapa orang? Satu. Huma, dia dua orang laki-laki. Hum, mereka banyak laki-laki. Dia perempuan satu orang. Huma, dia perempuan dua orang. Hunna, mereka perempuan, mereka beberapa perempuan, atau mereka perempuan aja gitu aja, berarti banyak. Iya gitu. Adapun fa'il yang diambil dari isim johir sudah jelas, koma zaidun yakumu zaidun. Nah, yang agak ribet, yang kadang-kadang agak sulit kita memahami, itu fa'il yang diambil dari isim domir. Sebenarnya kalau udah kita paham agak gampang. Sama juga sudah terbentuk. Dorob tunya jadi fa'il tuh. Domir mutakalim mabni mahal rofa. Dorobna jadi fa'il nanya. Diambil dari isim domir mutakalim gairi wahdah namanya. Kalau untuk manusia domir mutakalim gairi wahdah. Tapi kalau untuk Allah domir mutakalim muazzam nafsa. Berbeda di situ. Ngaji harus tahu. Jadi kalau untuk manusia, kaminya untuk manusia itu namanya domir mutakalim gairo wahdah. Berarti maksud gairo wahdah selain dari satu orang, banyak. Tapi kalau untuk Allah domir mutakalim muazzam nafsa. Jadi untuk mengagungkan zatnya Allah, bukan mengagungkan Allah, zatnya Allah. Allah zatnya aja udah agung, bagaimana Allahnya gitu maksudnya. Jadi maha agung. Seperti yadullah, tangan Allah. Nah, bukan tangan Allah. Yadullah itu adalah kekuasaan Allah. Setelah itu, kalau orang-orang Wahabi, ya benar-benar tangan. Allah punya tangan. Allah punya tangan. Tapi kalau orang-orang ahli sunnah wal jamaah, yadullah dinamai dengan kekuasaan. Seperti wayabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajah Allah. Allah punya wajah. Tapi wayabqa wajhu dzul jalal, dan kekal zat Allah yang maha tinggi lagi maha mulia, zatnya yang kekal. Allahnya ya apalagi, zatnya aja kekal. Bagaimana Allah? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Udah gitu konsepnya. Gak perlu ditafsirkan gini gono ya. Ramai itu kalau di Facebook. Tapi kalau saya mau sengaja, saya ingin aja terus. Makanya kan kemarin saya share situ. Tujuannya bernama wawasan nih. Oh ini kalau pendapat orang begini kayak gini. Jadi kita nanti ketika berhadapan dengan orang-orang begitu nggak kaget gitu. Tetap kita megang akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Siapa itu? Imam Asy'ariyah dan Imam Al-Maturidiyah. Itu aja. Kalau fikihnya kita megang Imam Syafi'i, akidahnya kita megang Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Udah gitu beres. Nah, kok harus ngikut? Lah iya. Kalau nggak ngikut kita tahu dari mana? Ente nih, ngikut sama mana? Anak ngikut sama guru anak ngikut lagi, terus nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya kalau ada orang kata kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, Al-Quran yang mana mau balik? Kemana lu lari? Kalau ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah begitu. Lah orang saya nggak kemana-mana, ngapain harus kembali? Lah sekarang kita ini mau kemana? Ya kan? Ini apa maksudnya tuh? Ya, bahwa segala hukum yang ada di Indonesia itu udah final, nggak boleh dirubah-rubah lagi. Semuanya itu sudah berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Kita orang apa? Islam, Enggak, kita orang apa? orang Indonesia. Nah, orang Indonesia, maka harus pakai bahasa Indonesia. Ketuhanan. ketuhanan. Berarti tauhid bukan? Tauhid. Lah iya. Islam ajarannya tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa apa? Tauhid. Yang Maha Esa baru tunggal. Kalau bahasa Arabnya Ar-Rubaniyatul Mutawahhidah. Ar-Rubaniyatul Mutawahhidah. Nah, Ar-Rubaniyatul Mutawahhidah bahasa apa? Bahasa Arab. Sono di Arab. Makanya baru Ar-Rubaniyatul Mutafarridah. Lah orang kita orang Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Jadi itu udah ajaran tauhid. Yang kedua apa, Him? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan. Kemanusiaan ya, Pak? Al-insaniyatul adilatul muhadzabah. Kalau bahasa Arabnya al-insaniyatul adilatul muhadzabah. Kemanusiaan yang adil dan Beradab. Al-insan. Al-insan. Kemanusiaan itu al-insan artinya manusia. Nah, menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Lah, kita orang Indonesia. Orang bahasa Indonesia juga ada yang banyak paham. Gimana pakai bahasa Arab yang bahasanya terlalu hebat, terlalu tinggi. Makanya surga itu bahasanya Al-Quran. Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Kenapa? Saking nilai tingginya tuh bahasa Arab. Nah, karena terlalu tinggi nih orang Indonesia nggak sampai ke sana. Gunakanlah bahasa daerahnya. Apa? Bahasa Indonesia. Yang ketiga pahami apa? Persatuan Indonesia. Bahasa Arabnya Al-Wahdatul Indonesia. Wah, Al-Wahdah itu persatuan. Al-Indonesia Indonesia. Persatuan Indonesia. Ya udah cukup kita persatuan Indonesia. Itu udah ajaran Islam. Persatuan Indonesia apa dalilnya? Innamal mu'minu ikhwatun. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah saudara. Nah, saudara macam-macam. Saudara karena satu rahim, satu kandungan. Ya, adik kita, abang kita, ya kan? Iya. Saudara karena hubungan suami istri. Ya, mertua kita, adik ipar, saudara ipar, abang ipar, ya kan? Saudara karena seagama. Ente agama Islam, mana agama Islam? Saudara karena satu bangsa ya Indonesia. Namanya saudara juga. Ngeliat orang kafir, ngeliat orang Kristen, orang Yahudi, orang di luar agama Islam, enggak usah galak. Selama dia tidak mengganggu kita dan selama dia pengen hidup damai, kita rukun. Itu ajaran agama. Kalau kita datang-datang kafir lo, itu bukan ajaran agama. Agama nggak ngajarin begitu. Lakum dinukum waliyadin, itu udah punya konsep. Itu ajaran Islam yang rahmatan lil Alamin. Kecuali, nah, dia ganggu, baru itu pun harus ditabayun dulu. Kok kenapa dia harus bisa ganggu atau bagaimana? Gitu. Nggak langsung main pencet aja.
Makanya Nabi nggak mau perang begitu, kecuali kalau sudah agama Islam itu dilecehkan baru. Jadi selama ini yang terjadi peperangan dalam Islam bukan karena Nabi pengen perang, karena Nabi sudah dijolimi, sudah berusaha ngalah sampai-sampai Nabi hijrah, ya kan? Tetap diikuti. Iya. Nah, pertama Nabi sabar, nggak tahan, ya kan? Ya udah pindah, Pindah. udah pindah, udah lari dari negaranya sendiri, ya kan? Mekah itu negara Nabi sendiri, harus ke Yasrib. Ya kalau dia mau kemana lagi? Orang dari negaranya sendiri aja udah pindah. Nah Allah udah ngasih izin, ya man perang baru. Jadi kalau ngajarin Nabi selama ini ngajarin perang itu orang yang nggak paham sejarah. Nabi itu ajarannya tawasud. Jadi selalu ambil tengah, maksudnya memberikan kemaslahatan terus, nggak pernah untuk mengagungkan dirinya. Coba setelah Nabi udah jaya, orang kafir udah lemah, apakah Nabi nggak perang? Kagak. Cukup Nabi berkata, yang mau masuk Islam asal selamat. Seumpama tidak masuk Islam, yang mau pengen selamat udah tenang di dalam rumah. Atau yang pengen selamat datang ke Abu Sufyan. Tuh. Nabi enggak mengajarkan sikat habis, kemarin kita disikat. Enggak. Ya kan? Enggak dendam. Enggak dendam. Jadi sebenarnya Pancasila yang ada di bangsa Indonesia kita ini, Anda untuk menegaskan ini bukan anak orang Pancasila, bukan. Itu udah pas cocok untuk negara NKRI. Kenapa? Yang kita orang Indonesia dengan bahasa Indonesia. Yang jadi masalah mereka semuanya itu cuma berbicara Pancasila. Pancasila nggak sesuai dengan Al-Quran, Pancasila nggak sesuai dengan Al-Hadis, atau mereka yang sok Pancasilais. Aku Pancasila, korupsi jalan terus. Aku Pancasila, demokrasi yang undang-undangnya di tangan rakyat, adanya di tangan pemerintah. Itu namanya nggak Pancasila. Itu aja. Berarti kalau nggak Pancasila berarti nggak Al-Quran. Udah beres. Ketika Pancasila mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, lu orang apa? Islam. Sholat aja. Sholat. Itu namanya ketuhanan yang Maha Esa. Orang lagi digebukin. Tanya ngapa digebukin? Maling. Ya berarti bukan ketuhanan yang Maha Esa. Hak orang diambil. Kemana-mana jadinya. Jadi kesimpulannya, Bapak Il itu isim, marfu dan terletak setelah fi'il. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kami atau Him? Paham nggak? Paham nggak Him? Insya Allah Ustaz. Jadi isim terbagi dua ya Ustaz ya, isim johir sama isim domir ya. Iya. Nanti juga sama, maf'ul terbagi dua, mubtada juga sama terbagi Dua. Kalau dia terletak setelah fa'il, itu namanya domir munfasil. Tapi kalau dia terletak di awal, itu namanya domir muttasil. Nanti lagi ketemu lagi. Ini aja dulu dah, ya. Iya. Kalau dia diletak di awal, contoh huwa koma, dibalik nih lapasnya, ya ininya. Apalagi. Nih kalau ini kan Huwa koma. Dia koma koma huwa.
koma huwa, atau koma aja, koma Amron. Telah berdiri dia seorang laki-laki akan si Umar. Nah, fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa. Sekarang kalau huwa koma, huwa terletak di awal kan? Iya. Ini isim domir juga. Wes. Cuma isim domir mabni fathah mahal rofa jadi mubtada. Tapi kalau tadi yang terletak setelah fiil jadi fa'il isim domir mahal rofa mabni fathah fa'il. Jadi tergantung. Kalau dia letaknya setelah fiil, baik itu fiil madhi maupun fiil mudhari, maka jadi fa'il. Tapi kalau dia terletak di awal sebelum fiil, maka dia jadi mubtada. Cuma diambil dari isim domir. Nanti ketemu. Ya. Berarti sampai mana tuh? Coba yang jurnalnya ini. Anak aku ini. Ayo. Saya artiin dulu ya yang diambil dari isim domir ini banyak tuh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Fazahiru, maka fa'il yang diambil dari isim johir nahu seumpama kaulika perkataan engkau. Koma Zaidun, telah berdiri si Zaid. Wa qama Zaidani, dan telah berdiri dua orang si Zaid. Wa yaqumu Zaidani, dan akan berdiri dua orang si Zaid. Wa qama Zaiduna, dan telah berdiri beberapa si Zaid. Wa qama rijalu, dan telah berdiri seorang laki-laki. Wa yaqumur rijalu, dan akan berdiri seorang laki-laki. Wa qamat Hindun. Bener ya? Iya benar. Wa qamat kadang-kala antara di situ dan di sini ada beda. Makanya ternyata. Wa qamat Hindun, dan telah berdiri satu orang Hindu. Wa taqumu Hindun, dan akan berdiri seseorang perempuan bernama Hindu. Wa qomatil hindatu. Hindani. Mana? Hindani. Wa qomatil hindani, dan akan berdiri dua orang Hindu. Wa qomatil hindatu, dan telah berdiri satu orang Hindu. Hindati.
dan bakal berdiri beberapa hindun. Berapa ini? Iya. Qomatil hindati dan telah berdiri beberapa hindun karena jama muannas. Jadi irobnya al hindati fa'ilun marfuun alal Nasab. hmm? Alal Satu tetap hindatu. Hindatu. Iya tetap hindatu. indat. Hindatu jadi fa'il mabni atas doma. Kenapa doma? Karena jama muannatsis Salim. Watakumul hindatu dan akan berdiri beberapa hindun. Waqamatil hunudu ini jama taksirnya. Waqamatil hunudu dan telah berdiri beberapa hindun. Watakumul hunudu dan akan berdiri beberapa hindun. Waqama ahuka Saudara. Waqama ahuka dan telah berdiri saudara kamu. Wa yaqumu ahuka dan bakal berdiri saudara kamu atau akan berdiri. Waqama gulami dan telah berdiri gulami hambaku, hamba sahaya, budak. Ini gampang ya dah. Waqama gulami dan telah berdiri pembantuku. Kalau dulu budak, kalau sekarang pembantu bahasanya doang. Bahkan dikerenin ya. Apa tuh namanya kalau sekarang? Asisten rumah tangga. ART. Asisten rumah tangga. Keren. Padahal pembantu. Budak aja deh. Asisten. Ya kan? Ya gitu dah kemajuan zaman. Bahasa indahnya bisa berubah. Cleaning service ya kan, office boy ya kan, padahal bersih-bersih kan. Wa yaqumu gulami dan bakal atau akan berdiri hambaku, budakku, pembantuku. Wa masyajalik dan apa-apa yang menyerupai itu, maksudnya contoh daripada yang terbuat dari isim domir yang bukan dari lafaz yang tadi disebutkan, maksudnya begitu. Apa aja bisa ya, seperti seumpama kan ini ngambil contohnya hindun ya, bisa juga nisa ya kan, bisa juga pokoknya Fatimah. ya, Fatimah. Bisa juga itu dia ceweknya ya kan. Wama asbaha jalik. Nah itu tadi contoh yang diambil dari isim johir. Sekarang contoh yang diambil dari isim domir. Wal mudmar dan fa'il yang diambil dari isim domir. Nahu contohnya kaulika seperti ucapan kau. Darabtu aku telah memukul. Darabna kami telah memukul. Darabta dia laki-laki telah memukul. Darabti dia perempuan telah memukul. Darabtu ma dia laki-laki dan dia perempuan telah memukul. Itu digabungin aja tuh. Darabtu. Dia laki-laki dan dia perempuan telah memukul. Boleh untuk laki-laki, boleh juga untuk Perempuan. itu domirnya berarti huma dan antuma. Hebatnya tuh ulama tuh. Untuk menghemat kalimat cukup dia tulis satu. Dorob tuh. Itu domirnya boleh, gua boleh.
Wadarabtum, dan beberapa laki-laki telah memukul. Berarti domirnya antum. Darabtunna, dan beberapa perempuan telah memukul. Doroba, dia laki-laki memukul. Wadorobat, dia perempuan memukul. Wadoroba, dia perempuan, dia laki-laki telah memukul. Dan boleh dua juga tuh. Doroba, boleh dia laki-laki telah memukul. Dan boleh juga dia laki-laki telah memukul. Dua orang laki-laki maksudnya. Dua orang laki-laki telah memukul dan dua orang perempuan telah memukul. Di sini nih jelasin tuh. Lil musannal ghaibil mudzakkari min kaulika Zaidani doroba. Wadorobu, dan mereka laki-laki telah memukul. Wadorobna, dan mereka perempuan telah memukul. Nah, itu contoh-contoh yang diambil dari isim domir yang tersusunnya huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antum antuna anna nahnu. Doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorobna dorobata dorobtuma dorobtum dorobati dorobtuma dorobtunna dorobtu dorobna. Itu yang diambil dari sulasi mujarrad. Nah, kalau yang diambil dari sulasi majid berarti hanya nambah satu huruf. Ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf. Mana contohnya? Akroma. Berarti tambah satu huruf. Akroma, akroma, akromat, akromata, akromna, akromta, akromtuma, akromtum, akromti, akromtum, akromtunna, akromtu, akromna. Oh, dari yang ditambah di ain fiil, wajannya fa'ala, yufa'ilu tab'ilan. Berarti farroha yufarrihu tabrihan. Fi'il madinya farroha. Farrohu. Kenapa, Mi? Ustaz, yang susah ini kalau yang itu yang misal sama apa ajwaf itu kadang kan suka ini. Iya, gampang tapi tidak bisa. Itu batal tuh. Ini batal. Ini batal. 20 batal ya? Lemah ya ada aneh. Nah, jadi kalau yang wajannya fa'ala farroha, farrohu, farrohat, farrohata, farrohna, farrohta, farrohtuma, farrohtum, farrohti, farrohtuma, farrohtunna, farrohtu, farrohna. Coba berdua, fa'ala, tasrif fil madinya. Fa'ala yufa. Ya, itu namanya usul tasrif. Fil madi, fa'ala. Jangan fa'ala. Fa'ala lebih yang biasa aja. Sulasi mujarrad. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, Fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Iya. Coba usul tasrifnya. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Iya, nanti kalau udah bisa mah nih. Fa'ala fil madi. Usul tasrifnya. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Yaf'ulu fi'il mudhari'nya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, af'ulu, naf'ul. Lambat ya, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna,
takmulu, takmulani, takmuluna, takmulina, takmulani, takulna, akulu, nakulu. Bil masdarnya fa'alan. Fa'alan dulu fa'alan. Fa'lan, fa'lani, fa'luna, fa'lina, fa'lani, fa'lun. Udah. Oke, ada pertanyaan si Rahim mau ujian? Siap. Dah? Ada Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'al fi akhirina bi husnil khatimah wa la taj'al fi akhirina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.